Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan kiriman ya, Mas Bro. Kiriman scanner, yaitu yang bukan buatan saya ya. Oke, kalau sampean mau beli Mas ya. Jadi jangan asal. Tapi kalau di Shopee, kalau Agus Malang itu memang saya ya. Kalau di Lazada itu Nunung Otomotif. Kemudian di Tokopedia itu Nunung Otomotif kalau nggak salah ya. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang beli scanner punya saya ya, itu sampean pastikan chat dulu sama saya. Kalau memang benar saya yang jual, oke, monggo. Tapi ini kan bukan saya ya. Yang menjual ini adalah Brontech ya, Brontech ya. Dengan gimana ya? Ini Mas ya. Jadi ini kemarin ada yang chat saya ya. Kemarin ada yang chat saya. Mas, bisa benerin alatnya. Saya sering nonton videonya sampean gitu. Kemudian saya suruh kirimkan foto alatnya, ternyata bukan alat saya. Ya kalau memang penjualnya nggak bisa menerima servis, ya jangan jual gitu loh Mas ya, jangan menjual. Omongin dulu pertama kalau jualan, Mas ini mohon maaf nggak ada servis gitu ya. Jadi yang beli itu biar biar bisa memilih ya. Eman-eman ntar belinya mahal-mahal kalau nggak ada servis, cuma baru dipakai rusak, itu kan kasihan ya. Kalau di saya itu kalau baru dipakai ataupun dapat berapa bulan dipakai, itu kalau dia chat saya, Mas ini ada kendala, monggo sampean kirim ke saya kasih alamat saya servis. Kalau digital itu bukan garansi ya. Kalau di saya kan garansi, kalau digital itu bukan garansi karena digitalnya itu buatan pabrik Mas ya. Jadi bukan saya yang yang buat. Kalau seperti digital ini, kalau sampean cari di online itu banyak ya, tinggal buka tinggal pasang gitu. Kalau ada kabel 2 seperti ini kan, tadi kabel 2 ini saya tambahin 1 ya. Karena apa, kalau kabel 2 aja langsung ketika buat cek voltase aki langsung muncul ya. Kalau saya itu harus pakai kabel 3 kalau scanner saya ya. Oke. Jadi untuk yang ya ini ya, bentar tak bacakan di sini. Ini dari siapa ya? Sama yang mau cok apa-apa. Ah, ini bengkel ya. Bengkel Aira Motor ya, servis suku cadang Yamaha Honda. Ini lokasinya ada di mana nggak tahu ini ya. Bentar. Ini kiriman dari mana? Cilacap, Jawa Tengah ya. Ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Ini ada namanya, disuruh perbaiki ya. Ini ya. Oke, saya bacakan ya. Mas, tolong alat ini diperbaiki. Dengan alat ini saya menjadi terbantu. Saya terinspirasi beli alat ini karena sering lihat YouTube channel Nunung Otomotif ya. Benar. Kalau channel Nunung Otomotif benar saya Mas ya. Tapi kalau alatnya itu bukan bikinan saya ya. Oke, mungkin ada orang yang mengopi. Saya tahu orang yang mengopi itu siapa, tapi sudah saya kasih tahu jangan pakai video saya gitu ya. Yang dikirimkan ke orangnya jangan pakai video saya. Ternyata video saya yang dipakai itu orang yang jual ini scanner ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk biaya servis. Nanti diperkonfirmasikan lewat WA nggak apa-apa. Kosong ini Aira Motor Cilacap Jawa Tengah ya. Oke. Untuk Mas Bro mungkin nggak bisa melihat tutorial saya karena kalau menjual nggak mungkin lihat YouTube ya. Kalau pemakai mungkin bisa lihat YouTube. Untuk Mas Bro kalau beli pastikan dulu yang jual itu Nunung Otomotif ya, atau Agus ya, Mas Agus. Lokasi saya di Malang, Jawa Timur ya. Alamatnya di Malang, yaitu Desa Jabung ya, perdesaan saya ya. Oke, benar Nunung Otomotif ini benar. Sampean lihat channel di Nunung Otomotif itu bener Mas, tapi alat saya bukan seperti ini. Saya bukakan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini hampir meniru atau mengcopy punya saya ya, ini ya. Oke. Ini soket-soketnya Mas ya. Ini kemungkinan belinya ini lebih mahal dari punyaan saya. Biasanya itu orangnya jual itu harganya 475 atau 575. Pokoknya lebih mahal dari saya. Hati-hati ya. Oke.
Di setiap kabel ada nama tulisannya ini sama ya. Tapi kabel TPS-nya itu cuma begini aja ya. TPS-nya ini cuma begini aja. Cuma 3 kabel ini aja ya. Buku panduan kita nggak tahu ya. Ini buat ngecek isi hitam dan pendek-pendek kabelnya ya. Nah ininya pendek ya. Oke. Hati-hati mas kalau beli ya. Untuk cek injektor, oke. Kemudian sinyal massa 1 kabel, oke. Kemudian apa lagi ya? Cek ECTOT, oke. Oke. Jadi ini bukan produksi saya ya, ini ya. Nah ini kabelnya pendek ya ini ya. Pendek kabelnya, oke. Kemudian di sini ya. Nah di sini input ke aki. Ini soketnya kayak begini contohnya ya. Kalau punya saya, ntar saya ambilkan dulu ya. Ini produksi saya ya, ini. Bentar, taruh di sini. Oke. Untuk input ke aki, kalau apa namanya? Ini sudah berbeda mas ya. Cabit buaya ke aki. Contohnya punya saya seperti ini ya. Lebih rapi, lebih jos ini ya. Kemudian kalau punya orangnya ini seperti ini mas. Nah kan nggak sama mas ya. Jadi sampean kalau beli itu hati-hati, sampean cek dulu yang namanya memang bener nunung otomotif atau tukang kopi ya. Ini bikinan orangnya, ini bikinan saya. Oke. Kemudian kabel soketnya seperti ini mas ya. Kalau punya saya. Nah punya saya seperti ini, kabelnya itu panjang ya. Nah ini panjang ya. Wow panjang ya. Bu berapa anu iki? Ya pokoknya panjang ya. Oke. Untuk kita kabel TPS ya, kabel TPS. Nah, ini ada namanya TPS kalau punya saya ya. Kemudian, bentar Mas ya. Kabel TPS itu ada, nah ini ya, ujungnya ada 3 kabel ya. 3 kabel ini adalah untuk ngecek sensor TPS sejenisnya Mio J, kemudian Xeon FE, kemudian apa lagi? Vixen. Sensor mapnya ya, TPS-nya. Kemudian CBR semua bisa ya. Oke. Kemudian yang ada yang ini khusus kalau ada klip putih, tanda klip putih, ini mengarah ke klip ya. Kalau di jenis Honda ini mengarah ke klip TPS Honda ya. TPS Honda pakai yang ini, TPS sensor map pakai yang ini ya. Oke. Kalau TPS Honda ini yang sejenisnya TPS Honda seperti Matic ya. Matic itu tanda klip sejajar dengan warna putih ini ya. Kalau di TPS Mio M3 itu kebalikannya. Tanda klip nggak ada warna putih, sejajarkan di Mio M3. Tanda klipnya yang nggak ada warna putih ini mas ya. Ini sejajarkan di klipnya, klip pengancingnya. Kalau di Mio M3, kalau di Honda warna putih sejajarkan dengan klip di TPS-nya ya. Oke. Beda ya ini ya. Kalau di orangnya ini cuma kabel 3 aja ya. Nah ini TPS, pengecekan TPS. Cuma kabel 3 aja ini. Dan kabelnya juga pendek ya. Kalau di saya kabelnya panjang ya. Kabelnya panjang. Nah ini 6 kabel ya, oke. Ini bukan buatan saya ya, oke. Kemudian sinyal massa. Buat pengecekan sinyal massa 1 kabel di sini ya. Ini punya orangnya. Kalau punya saya sinyal massa. Nah ini ya. Beda, ujungnya juga beda mas ya ini. Loh. Ini punya saya, lebih rapi. Ini punya orangnya begini. Saya nggak menjelekkan, tapi dia mengcopy punya saya, hampir seperti punya saya ya. Oke. Kemudian apalagi pengecekan. Nah, wis gini aja. Kalau soket di atas ini ya, ini ya. Oke, lebih rapian punya saya ya. Berwarna-warni ya. Oke, berwarna-warni. Kalau orangnya juga berwarna-warni, tapi dia mengcopy punya saya. Oke. Ini sejenisnya soketnya seperti ini ya. Oke. Soket sudah. Kemudian cabit aki sudah ya, sudah beda. Ini punya yang kiri punya saya, yang kanan punya orangnya ya. Oke ya, ini punya orangnya ya, ini punya saya. Oke. Kemudian di modulnya ya. Di modulnya. Contohnya seperti ini Mas ya. Ini memang bikinan ada namanya Brontek. Saya ceritakan. Dulu Brontek ini pernah ngambil di saya ya. Disuruh ngasih nama Brontek ini ya, dulu pernah ambil saya. Kemudian harga bahannya juga naik mas ya, harga bahannya juga naik. Saya naikkan 25.000, dia nggak mau. Akhirnya saya tidak
ada hubungan konfirmasi lagi sama dia karena bahan-bahannya kan naik, jadi saya nggak mau ya. Dia nggak mau apa, saya suruh, Mas ini setiap modul nambah 25.000 karena bahan-bahannya itu sudah naik. Dia nggak mau, jadi saya nggak mau ngasih sama dia dan dia akhirnya mengcopy punya saya ya, hampir sama ya. Hati-hati, ini bukan bikinan saya ya, ini. Oke, ini bukan bikinan saya, ini adalah namanya Brontek ya. Ada tulisannya Brontek ya. Saya sampean kalau nggak percaya, saya sisa-sisa stikernya saya ada kok, sisa stikernya. Sisa stikernya untuk tampilan depan dulu Brontek seperti ini Mas ya. Kalau ngambil di saya, nah ini ya, ini sisa stikernya ya. Ini dulu ngambil di saya, ini ada namanya Brontek ya. Lah ini Brontek ya. Sama ini Brontek ya. Oke, dulu pernah ambil di saya. Kemudian karena bahan-bahan udah naik, saya suruh nambah setiap scanner atau tester ini 25.000, dia nggak mau. Saya jujur ya. Kemudian dia tetap memakai, kalau jualan ini tetap memakai video dari saya, yaitu video di channel Nunung Otomotif ya. Jangan Mas, samen bikin video sendiri. Saya nggak apa-apa samen ngopi punya saya, tapi jangan dialihkan ke video saya gitu ya. Ini jujur ya. Ini dulu pernah ambil saya, ini sisa-sisa stikernya ya. Seperti ini contohnya. Lebih bagusannya mana terserah sampean yang menilai ya. Oke. Untuk tampilan Brontek seperti ini Mas ya. Multitester 100 fungsi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau punya saya, nah, atasnya aja beda ya. Wah, jenengnya beda ya. Ini ada reset, ECTOT. Nah, ini kan kalau punya Brontek kan ini nongol, ini apa namanya, antena buat ngecek voltase aki ini kan nongol loh ya. Ini kalau punya saya, nah kan nggak nongol, press ini Mas ya. Lebih rapin sampe nanu wis. Nah, ini kan press, ini kan nongol loh ya. Oke. Wis sampean bedakan lebih bagus yang mana. Kalau menurut saya ya lebih bagus apa namanya, bikinan Mas Nunung ya. Kalau di sini kan cuma Brontek, di sini kan nggak ada nama Nunung Otomotif, juga nggak ada. Cuma saya kasih di sini alat pendeteksi kerusakan pada sistem kerja motor injeksi ya, modul tester scanner manual. Kemudian di sini ada tulisannya berbagi ilmu tanpa bersaing Mas ya. Saya nggak bersaing soal berbagi ilmu ya. Kemudian di belakangnya, nah di belakangnya ini kosong, nggak ada stiker. Kalau di saya di belakangnya ada Mas ya. Ini punya saya, di belakangnya ada, ini punya Brontek, di belakangnya nggak ada. Untuk teman-teman kalau mau beli jangan sampai asal beli ya, ntar sampai ketipu. Ini bukan bikinan saya ya. Ini oke. Di belakangnya ada namanya modul tester scanner manual FI 100 in 1, modul tester scanner manual FI full injeksi. Perpaduan alat manual tapi canggih yang sangat sempurna untuk mendeteksi kerusakan dengan secara manual. Jadi lebih memudahkan, mudah dan gampang. Apakah part sistem injeksi sensor maupun aktuator benar-benar rusak atau tidak. Jadi alat manual ini mampu mengupas tuntas kerusakannya. Alat ini sebagai pengganti AVO digital, sistem DC, touchpen DC, dan scanner kelas bawah. Tapi fungsinya sangat luar biasa, memudahkan saat ada trouble di sistem kerusakan motor injeksi. Jadi nggak asal tebak gambar. Untuk semua jenis all tipe motor full injeksi, untuk semua jenis motor injeksi Mas ya. Oke, ini kalau ini nggak ada belakangnya ya. Oke, lebih mantulan yang mana? Kalau ini kan untuk cek CKP ya, ini untuk cek IC, kemudian ini untuk reset, ini untuk cek ECTOT, ini untuk cek injektor, ini untuk cek IC full pump, rotak, wis wake. Ini injektor dan juga untuk ngecek IACV ya. Oke. Tampilannya seperti ini Mas ya. Ini karena rusak dikirim ke saya. Katanya ini bikinan saya, bukan Mas, jujur bukan. Dari tampilan depan aja bukan ya. Ini tombolnya kotak ya. Nah, atas bawah, ini atas bawah kotak ya. Oke. Ya saya terima, kalau servis saya terima karena dia sering nonton video channel Nunung Otomotif, karena saya orang baik. Ya saya terima, saya benerin, saya servis ya. Saya gitu bilangnya ya. Enggak apa-apa di kopi ya. Enggak apa-apa karena rezeki itu sudah ada yang bagi ya. Kalau rezeki itu tidak akan tertukar gitu ya. Walaupun sampean buat alat seperti punya saya, tapi Allah yang memberikan rezeki itu ya. Oke.
lebih mantulan yang mana? Wah, ini bikinan Mas Nunung Otomotif ya, lebih canggih, lebih jos, berbagi ilmu tanpa bersaing. Jadi saya nggak mau mengopi-ngopi punya orang ya. Saya bikin sendiri dari ilmu saya sendiri untuk memudahkan pekerjaan sampean. Kalau ini buatan Brontek ya, Brontek yang jual. Kalau yang buat saya nggak tahu ya, wis Bano DE apa namanya? DE membuat banyak seperti ini Babano, Jarno, wis saya nggak menuntut, saya nggak mengambil hak cipta gitu loh ya. Tapi video saya jangan dibuat untuk berjualan di modul sampean Mas, karena saya kerja keras ya membuat video. Sampean yang tinggal upload, tinggal berikan ke orang jangan Mas ya. Oke. Kemudian di sini bedanya ini bikinan Brontek ya. Ini bikinan Brontek, ini bikinan saya ya. Kemudian di atasnya ini. Nah, ini bikinan Brontek ya. Ini bikinan saya. Oke. Oke, contohnya seperti ini, jangan sampai ketipu ya. Yang jual asli itu cuma Nunung Otomotif dan channel YouTube-nya juga Nunung Otomotif, yang lain nggak ada yang jual ya. Kemudian lokasinya di mana? Di Malang. Kalau selain di Malang yang jual itu bukan saya Mas ya. Malang, Jawa Timur. Lokasinya perdesaan di daerah Jabung, Pelosok ya Mas ya. Oke. Untuk kemudian di soket DLC ini ya. Soket di DLC ini beda Mas ya. Ini punya Brontek ya. Nah, ini beda ya. Punya saya lebih kecil, ini besar ya. Oke. Kemudian soket CKP, pengecekan CKP ya. Pengecekan CKP. Oke, pengecekan CKP ini kabelnya seperti ini Mas. Nah, ya. Seperti ini. Oke, kalau punya saya seperti ini Mas. Nah, ini ya. Dipegang enak. Nah, ya. Ini seperti ini wis mbus karpe sampean yang menilai ya. Tapi saya berjualan dan saya bikin YouTube itu memang saya ingin membantu pemula. Tapi kalau saya membantu pemula itu saya lewatkan di YouTube, kemudian ada yang copy punya saya seperti ini, jadi yo nggak apa-apa sak karepe sampean wis. Mau rezeki ada yang bagi ya, rezeki ada yang bagi, yang penting sampean konfirmasi dulu sebelum membuat, sebelum menjual. Mas, saya boleh nggak buat alat seperti sampean? Ya saya sarankan boleh, tapi videonya jangan punya saya, sampean buat sendiri gitu ya. Oke, Brontek ini wis mbuh gak ro aku wis ya. Oke. Ini seperti ini kita cek untuk suplai ke aki ya. Kalau punya saya seperti ini ya. Contohnya saya suplaikan ke aki. Nah, bentar. Positif ke positif, negatif kebalik. Positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, punya saya seperti ini ya. Ini ada antenanya. Bentar saya ambilkan antena dulu ya. Kalau punya saya antenanya di sini ini mendelep ya, mendelep di sini, nggak nongol ya. Nah, ini saya pasang antena. Misal sampean ngecek apa namanya? Oke. Ini misal sampean ngecek pengisian aki ya. Voltase apapun yang penting voltase yang berhubungan dengan DC ya. Ini misal sampean ngecek wis enak, pokoknya sampean menemukan kendala-kendala enak. Di video saya banyak kendala seperti trouble di akinya itu banyak Mas ya. Ini ngecek ujung antena sampai pasang di positif aki. Ini buat ngecek voltase aki Mas ya. Nah, gini ya. Oke. Kemudian ngecek massa. Tekan tombol push. Jika angka pada digital ini 0 dan lampu LED di atas ini mati, ini namanya ketemu massa. Ujung antena tempel. Nah, ngecek massa apakah standby atau tidak. Enak Mas alatnya Mas. Sumpah demi Allah enak Mas ya. Oke. Buat ngecek massa dan juga buat ngecek voltase aki, entah itu ngecek voltase nilai bukaan TPS, input 5 volt TPS bisa dari sini Mas ya. Input semua. Jadi kalau kita pakai taspen, jujur ya, pakai taspen DC cuma nyala, nggak akurat kalau menurut saya. Saya sering ketipu di situ ya. Kenapa sering ketipu di situ? Karena kita pakai taspen DC
ya, itu cuma nyala aja taspennya, nggak tahu berapa voltasenya. Kalau pakai alat ini voltasenya kita tahu dengan akurat ya. Misal ada 5 volt, 2 volt, 4 volt, 10 volt, 12 volt, 11 volt, itu muncul pada ini. Jadi keakuratannya memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena saya yang memakai, jujur saya setiap ada kendala, walaupun saya mempunyai alat canggih seperti kelasnya MST ya. Kelasnya MST, saya jujur, saya selalu menemukan trouble itu dengan alat saya ini, jujur ya. Seperti contohnya kemarin ada Vixen itu nggak bisa masuk ke diagnosa, komunikasi selalu gagal ya pakai MST. Kemudian saya nggak pakai itu lagi MST, kemudian saya pakai ini. Nah, enaknya ini langsung ketemu ya. Kemarin saya upload videonya, ternyata trouble-nya cuma di aki. Itu aja. Kok bisa bisa mencek videonya di belakang itu ya. Oke, sebelum itu Mas ya. Kemudian ngecek kabel putus apapun ada di sini, sensor CKP, kemudian apapun wes ya. Ini tak punya saya, tak lepasin dulu ya. Biar durasi gak panjang ini. Kemudian punya orangnya yang bikinan Brontek, kita ini servis apa nggak tahu saya ya. Nah, ini yang nyala cuma LED depannya aja ya. Nah, ya. Ini nyala. Ini nggak nyala ya. Ini nggak nyala. Apakah dari tombolnya? Apakah dari tombolnya ini? Ini kalau saya positif di digitalnya yang mati ya. Kita lepas digitalnya sebentar ya. Tak lepasin dulu tak kene arek sih. Aduh. Yuk, gantene digital iki lho yo. Iki tuh gaenane dhewe le. Digital mati le. Oke, ben diganti digital, ini anak-anak yang membuat Mas ya ini. Produksinya di sini. Oke. Ben diganti dulu. Paling digital itu yo, delok nyok jerone padha ayo. Gak padha. Waduh, aken kabel dhewe berarti yo. Dalamannya juga beda Mas ya. Kalau punya saya full kabel karena cari bahan PCB buat ngerangkai di sini itu sangat sulit, jadi wis main kabel-kabel gini aja wis, yang penting fungsinya gitu. Oke, ini juga masih produksi ya. Antar aja no. Nah seperti ini contohnya, ini masih produksi ya. Paling dikit itu yo mati yo. Iya wis. Pedoto pepet no apa yo. Oke, biar disambung Mas ya itu ya. Oke. Jadi tadi di servis anak-anak dalamannya itu berbeda Mas ya. Kemudian kayak iki digitalnya pancet tewonge ya. Oh ya wis. Ya. Saya pikir cuma digital aja. Seharusnya ini bisa ya. Ini karena banyak yang nggak fungsi. Dalamannya itu rangkaiannya itu sangat berbeda ya dengan yang anak-anak kerjakan. Jadi anak-anak katanya nggak bisa. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sih bisa servis ya, bisa servis. Saya cari, tapi saya banyak kerjaan, jadi saya nggak mau servis kalau bukan punya bikinan saya ya ini. Karena dalamannya udah berbeda, jadi harus nelusuri satu-satu. Ini ya, dalamannya sama punya saya ini berbeda ini soalnya ya. Jadi ya gimana wis gini aja. Ini kalau di servis orangnya enggak ya nambah ongkos ya, nambah ongkos servis. Tapi di sini orangnya mau saya kasih yang bikinan saya beserta soket-soketnya dan lengkap lengkap buku panduan seperti ini Mas ya. Lengkap buku panduan seperti ini ya. Oke. Kemudian saya suruh bayar 250 aja wis, biar nggak ribet saya ya. Karena saya kalau mau servis ini soalnya
pekerjaan saya itu di bengkel itu sangat banyak ya. Jadi biarkan ini apa namanya, atau saya diambil orangnya bisa, monggo, atau saya ya ini saya kembalikan sama orangnya biar ditukarkan ke yang garap gitu ya. Ini saya kembalikan sama orangnya, dan orangnya ini karena ketipu beli, jadi saya ganti punya saya kasih harga 250. Wis gak popo wis kalau menurut saya ya. Oke, saya akhiri untuk sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.